Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dengan perkenalkan, nama saya Ibu Rika Hamawati, panggil aja Ibu Rika. Ibu ngajar di SMA 21 sebagai guru BK atau guru bimbingan konseling, ya. Yang kita tahu, kadang guru BK itu anak taunya sebagai ini ya, sebagai polisi sekolah, padahal nggak gitu. Kalau di SMA itu, jika kalian punya kesulitan belajar, ingin curhat, masalah teman, pacar, keluarga, itu bisa langsung ke guru BK. Terus masalah penjurusan, bingung nih kuliah mau kemana, jurusannya apa, itu nanti bisa langsung konsultasi sama ibu. Sebelum kita masuk materi, Ibu di SMA 21 selain menjadi guru bimbingan konseling, Ibu juga sebagai wali kelas dan pembina eskul, PMR dan Paskibra. Alhamdulillah, biarpun SMA 21 ini sekolah baru, kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah provinsi, bahkan di luar provinsi, itu melalui eskul. Untuk PMR sendiri, itu kita udah lumayan terkenal di Kabupaten Bekasi karena sering aktif ya. Untuk Paskibra, kita sering ikut lomba dan alhamdulillah kita termasuk masuk 10 besar terbaik se-Jawa Barat, DKI, dan Banten ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Materinya itu tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya. Coba kita langsung lihat poin-poinnya. Perhatikan. Perilaku Oke, sebentar. Perilaku hidup bersih dan sehat oleh Ibu Rika Rahmawati. Oke. Manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Kegiatan untuk memperdayakan para pekerja agar tahu dan mau untuk melakukan perilaku hidup bersih dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. Indikator perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Oke, kita lihat lagi ya. Tadi Ibu ada sedikit terlewat. Oke. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Oke. Jadi intinya itu dari diri kita sendiri. Paham? Kalau diri kita sendiri itu tidak bersih, istilahnya bodo amatan, makan asal aja, itu percuma. Jadi semuanya itu bergantung dari diri kita sendiri, ya. Kalau diri kita sendiri bersih,
kita udah terbiasa bersih nih, contohnya buang sampah pada tempatnya. Ketika kita ke mall atau misalnya ke tempat keramaian yang lain, kita lagi jalan-jalan ya, betah nggak sih ngelihat sampah berserakan? Karena kita biasa buang sampah pada tempatnya, pasti nggak betah. Apalagi misalnya jajan, nggak ada tempat sampah, pasti kita masukin ke kantong atau ke tas. Kita nyari dulu nih, mana ini ya tempat sampah. Setelah kita makan atau minum, itu nggak ada tempat sampah di tempat tersebut gitu. Karena kita udah terbiasa, udah hidup bersih dan sehat. Kayak makan di tempat, biasanya di warteg ya, adanya kobokan. Kalau misalnya kita biasa di air yang wastafel gitu ya, pasti kita nggak betah tuh makan di cuci tangan gitu, pakai kobokan. Gimana caranya kita bisa cuci tangan di air yang mengalir gitu. Jadi intinya dari kita sendiri dulu aja. Kalau kita sendiri udah merasa kita udah terbiasa lah, pasti kita mengingatkan keluarga kita, adik-adik, kakak, ibu, bapak, atau lingkungan di sekitar kita. Contohnya ibu di rumah, karena emang ibu biasa orangnya nggak bertahannya kalau ada berantakan sedikit, kadang suka marah-marah di rumah. Karena ibu-ibu ya pasti bawel. Karena anak ibu terbiasa cuci tangan, terbiasa makan, sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, setelah buang air besar cuci tangan. Umur 4 tahun sekarang sudah terbiasa seperti itu. Gitu. Intinya dari kesadaran diri kita sendiri. Selanjutnya, perilaku hidup bersih dan sehat adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Oke, selanjutnya. Tujuan utama dari gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Poin pertama itu meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan. Jadi menyadarkan pengetahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalankan perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Artinya menyadarkan seorang agar terbiasa dalam melakukan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan kesehatan, kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Oke, 5 tatanan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, PHBS di tempat kerja, PHBS di sarana kesehatan, dan PHBS di tempat umum. Selanjutnya, manfaat PHBS di sekolah. Poin pertama, merupakan kegiatan memperdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat atau menciptakan sekolah yang sehat. Poin kedua, mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar, dan para siswa, guru, hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Kenapa setiap upacara yang dibahas itu kebersihan, menjaga lingkungan? Kenapa? Karena kadang dari siswa tersebut kurang peka atau kurang sadar tentang kesehatan lingkungan sekolah. Jadi tiap hari, kadang bosan kita dengarnya kan, kok pembinanya ngomonginnya kebersihan lagi, nggak ada tema yang lain. Ya karena kalian belum paham gitu, karena masih buang sampah sembarangan. Contoh deh, di kolong meja pasti banyak sampah. Habis makan dari kantin, itu nggak dibuang ke tempat sampah. Padahal kan sudah disediakan tempat sampah. Karena apa? Karena kita kurang punya kesadaran terhadap lingkungan kita sendiri. Akhirnya menumpuk, jadi biang penyakit. Nah itu, ya. Kalau kita udah sadar, kita udah paham, kita udah melakukan di keseharian kita, menjaga kebersihan, otomatis pembina upacara juga tidak akan membahas tentang
kebersihan lagi, ya. Oke, selanjutnya manfaat PHBS di rumah tangga. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu minimalisir masalah kesehatan. Oke, yang tadi sebelumnya Ibu ceritakan ya, Ibu membiasakan kepada anak-anak Ibu di rumah agar ya mencuci tangan sebelum makan. Kan 4 tahun ya, oke nah, cuci tangan sebelum makan ya. Kita ajarin gimana cuci tangan yang benar. Pada saat kapan aja kita mesti cuci tangan gitu. Jadi menciptakan keluarga yang sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Kenapa banyak orang sakit di rumah kita atau tipes? Ibu juga sering mengingatkan ya, pentingnya cuci tangan sebelum makan itu ya emang penting banget gitu. Kenapa? Ya tipes itu berasal dari misalnya tipes, flu yang ya masalah sehari-hari ya. Ya karena kita itu malas gitu, malas bersih-bersih, malas cuci tangan sebelum makan. Itu kan pusat utama masuk makanan ke mulut kita kan dari tangan dulu kan, baru kita makan. Dan kalaupun tangan kita nggak bersih, terus kita makan dalam keadaan kotor, banyak kumannya, terus kita makan tuh makanan yang tadi kuman yang nempel di makanan, akhirnya kita menjadi sakit gitu. DBD juga ya biarpun asalnya dari nyamuk itu tidak akan berkembang biak kalau misalnya lingkungannya tidak ada genangan air bersih, terjaga. Itu nyamuk tidak akan hidup di tempat tersebut gitu. Kalau kita pintar menjaga kesehatan di lingkungan kita sendiri, contohnya di rumah. Yang paling kecil banget di rumah deh, baru di lingkungan tempat kita bekerja atau tempat kita sekolah. Oke, manfaat perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Kegiatan untuk memperdayakan para pekerja agar tahu dan mau untuk melakukan perilaku bersih dan sehat, berperan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat, seperti di rumah kita. Manfaat perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit. Masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan mampu mengembangkan kesehatan bersumber dari masyarakat. Indikator perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah merupakan langkah untuk memperdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menciptakan sekolah yang sehat. Oke, selanjutnya contoh ya. Contoh perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Mencuci tangan itu paling penting dan paling utama itu mencuci tangan. Makanya Ibu nggak bosan-bosannya ingatin entah itu anak Ibu, suami, ibunya Ibu sendiri, atau anak-anak Ibu di sekolah. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Mengonsumsi jajanan sehat. Junk food nih, apalagi kalian senang banget makan makanan yang saji ya. Menggunakan jamban bersih dan sehat, toilet ya. Usahakan kalau habis buang air besar atau air kecil, jangan kabur aja. Diliatin, disiram dulu, dibersihin ya. Olahraga yang teratur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di lingkungan sekolah. Nah, deh sama guru BK kalian ketahuan merokok ya. 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkatan rumah tangga. Oke, pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Pemberian ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita secara berkala, cuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk. Oke, selanjutnya. Sekolah yang sehat dengan anggota komunitas tingkat sekolah yang berperilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah sekolah menjadi titik penularan atau sumber sebagai penyakit. Oke, misalnya walaupun kita berada di zona hijau, bukan berarti kita udah bersih nih, suan saya zona hijau nih aman. Ya kalian tetap harus menjaga kesehatan.
ya ikutin protokol pemerintah yang di masa pandemi ini ya. Jadi apapun itu intinya dari diri kita sendiri deh, kesadaran diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri nggak peduli, ya makin banyak yang terserang penyakit gitu. Contohnya gini ya, kalian nggak percaya adanya virus corona ini atau COVID-19. Coba deh kalian nanya ke orang-orang kesehatan, misalnya mantri, suster, atau bidan, atau dokter, benar nggak sih virus tersebut? Gimana pencegahannya? Bagaimana penularannya? Oh ternyata benar. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita apa ya? Kayak apa sih yang harus kita lakukan untuk masyarakat atau keluarga kita agar istilahnya terbebas dari virus tersebut ya. Jadi adanya virus tersebut itu ada hikmahnya, gimana kita harus benar-benar menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di lingkungan kita. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Sedikit ada video tentang tata cara menjaga kesehatan. Oke. Kita lihat di YouTube ya. Nah, kita dengarkan bersama-sama. Sambil nyanyi boleh. Kalau pengen biasa nyanyi. Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Oke, 8 indikatornya ya. Coba kalian perhatikan. Biasanya kalian lebih masuk itu dikasih gambar seperti ini. Lebih masuk ke dalam otak kalian. Apa sih perilaku hidup bersih dan sehat itu? Nah, ini penjelasannya selain yang tadi dijelaskan tadi. Pasti hal yang pertama itu mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Manfaatnya coba diperhatikan.
Tujuan berolahraga agar tubuh bugar, membantu pertumbuhan dan perkembangan, tidak mudah sakit. Oke, yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Jenis-jenis sampah. Sekarang kita acuh ya sama warna-warna tempat sampah, main buang-buang aja. Mau sampah kering, basah, berbentuk kaleng atau beling, kita nggak peduli, main buang-buang aja. Coba perhatikan. Soalnya sampah organik dan organik kalian harus tahu ya, yang mana organik, yang mana non-organik. Kita buangnya di mana. Ingat ya, jangan buang sampah sembarangan. Oke, terima kasih sekian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa masuk ke dalam pikiran kalian dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak asal dengerin aja, tapi kalian bisa melakukannya serta menerapkannya di lingkungan sekolah, rumah, serta lingkungan di mana kalian berada. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.